Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran usul fikih kita yang saat ini memasuki pembahasan tentang al-hukmu syar'i atau hukum syar'i. Baik, kita mulai dari ta'riful hukmi syar'i atau definisi hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina talaban aw takhiran aw wad'an. Hukum syar'i adalah ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik itu tuntutan, atau pilihan, atau situasional. Artinya, segala ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu bersifat tuntutan, harus dikerjakan atau harus ditinggalkan, atau bersifat pilihan, artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, atau bersifat situasional, artinya hukumnya menjadi sebab dari sesuatu yang lain, atau menjadi syarat dari sesuatu yang lain, atau menjadi penghalang dari sesuatu yang lain, maka hukum tersebut dinamakan dengan al-hukmu syar'i atau hukum syar'i. Sekarang pertanyaannya, siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah seorang muslim atau setiap muslim yang sudah dibebani untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Muslim dikatakan mukallaf apabila ia sudah baligh dan memiliki akal yang sehat. Kemudian pembahasan kita, amsilatu minal hukmi syar'i. Contoh-contoh dari hukum syar'i. Yang pertama, contoh dari khitabus syari'i talaban li fi'lihi. Contoh dari ketentuan Allah yang menuntut untuk melakukan perbuatan. Contohnya firman Allah yang berbunyi, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian akan salat. Dalam firman-Nya ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan, yaitu salat. Ayat ini berisi tuntutan untuk melakukan perbuatan. Maka ayat ini menjadi contoh daripada khitabus syari'i talaban li fi'lihi. Ketentuan Allah yang berisi tentang tuntutan untuk melakukan perbuatan. Yang kedua, contoh hukum syar'i dari khitabus syari'i talaban li tarkihi. Ketentuan Allah yang menuntut untuk meninggalkan perbuatan. Seperti firman Allah yang berbunyi, wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati oleh kalian akan perbuatan zina. Dalam ayatnya ini berisi tentang perintah Allah kepada para mukallaf untuk jangan mendekati perbuatan zina, jangan melakukan perbuatan zina. Artinya, ayat ini berisikan tentang ketentuan Allah yang menuntut untuk meninggalkan perbuatan. Ayat ini berarti termasuk daripada contoh hukum syar'i, contoh daripada ketentuan Allah yang berisikan tentang tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Yang ketiga, contoh hukum syar'i, khitabus syari'i takhiran bainal fi'li awi tarki. Contoh hukum syar'i, contoh ketentuan Allah yang berisikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Contohnya firman Allah yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Yang artinya, maka apabila telah ditunaikan akan sholat, maka bertebaranlah oleh kalian di muka bumi dan carilah oleh kalian akan karunia Allah. Dalam firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan buat orang-orang yang telah melakukan sholat,
buat para mukallaf yang telah melakukan sholat, boleh mereka untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, boleh juga mereka untuk tidak bertebaran di muka bumi. Artinya, ayat ini menjadi contoh daripada hukum syar'i ataupun ketentuan Allah yang berisikan pilihan antara melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Dan yang keempat, contoh daripada hukum syar'i, khitabus syari'i wad'an sababan li syai'in akhar, ketentuan Allah, ketentuan hukum syariat yang menjadi atau sebagai hukum situasional atau menjadi sebab daripada sesuatu yang lain, sebab daripada hukum yang lain. Contohnya firman Allah yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Yang artinya, dan pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, maka potonglah oleh kalian akan tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukum potong tangan bagi orang-orang yang mencuri. Artinya, potong tangan ini baru berlaku apabila ada tindakan pencurian. Apabila tidak ada tindakan pencurian, maka hukum ini tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Artinya, hukumnya menjadi sebab daripada hukum yang lain. Dan ayat ini menjadi contoh daripada hukum syar'i ataupun ketentuan Allah yang berisikan tentang kondisi yang situasional. Hukumnya menjadi sebab daripada hukum yang lain. Kesimpulan daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah an-naso as-sadira minasyarri'i adalah ala talabin au takhirin au wad'in wa huwal hukmu syar'i fi istilahil usuliyyin. Bahwa nas yang bersumber dari Allah, baik Al-Quran atau hadis, yang menunjukkan atas tuntutan atau atas hukum pilihan atau atas hukum situasional, baik sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain, maka itu adalah hukum syar'i menurut para ahli usul fikih. Jadi, segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya itu tuntutan atau pilihan untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, atau hukumnya itu situasional, jika terjadi ini maka melakukan ini, jika terjadi ini maka menjadi syarat untuk ini, jika terjadi ini maka terhalang dari perilaku ini, maka itu semua termasuk daripada bagian hukum syar'i yang menjadi istilah para ahli usul fikih. Semoga kita semua dapat memahami pembahasan ini, dan jika ada sesuatu yang kurang dimengerti atau perlu ditanyakan, dapat menghubungi saya atau menghubungi wali kelas untuk bertanya. Nomor saya, insya Allah saya akan jawab pertanyaan yang datang terkait dengan pembahasan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.